Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di segmen Cengeng Cerita Dongeng. Di segmen ini Kak Irfan yang temenin adik-adik ya. Di sini kakak akan menceritakan sebuah legenda dari Tanah Minang. Kalian pasti sudah tahu ya. Betul sekali. Cerita kali ini berjudul Malin Kundang. Kisah seorang anak bernama Malin Kundang adalah salah satu legenda asal Indonesia yang sudah sangat terkenal dan diceritakan secara turun-temurun. Kisah ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat, menceritakan tentang anak laki-laki yang durhaka pada ibunya sendiri. Ia dengan sengaja menyakiti hati ibunya, sehingga Malin Kundang mendapatkan hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Tapi, sebelum melanjutkan kisahnya, tolong dibantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan informasi yang kakak berikan. Selamat menonton. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Tinggallah seorang janda bernama Mande Rubayah. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Mereka tinggal di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang. Ia sangat menyayangi anaknya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Mande Rubayah sangat memanjakan Malin Kundang sehingga ia tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ia juga sangat menyayangi ibunya. Kondisi ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan membuat ayah dari Malin Kundang memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Besar harapan Malin dan ibunya, suatu hari nanti ayahnya pulang dengan membawa uang yang banyak yang nantinya dapat untuk membeli keperluan sehari-hari. Setelah berbulan-bulan lamanya, ternyata ayah Malin Kundang tak kunjung pulang dan akhirnya pupuslah harapan Malin Kundang dan ibunya. Saat Mande Rubayah semakin berumur, ia hanya bisa bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi segala kebutuhan di rumah. Mande Rubayah tetap berusaha keras agar kuenya laris. Ia tetap ingin yang terbaik untuk anak kesayangannya ini. Namun, cobaan keluarga mereka tidak berhenti di sana. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit yang cukup parah. Ia hampir meninggal, tetapi untungnya sang ibu masih berhasil menyelamatkannya. Saat Malin Kundang tumbuh dewasa, ia memohon pada ibunya agar ia diperbolehkan merantau dan mencari pekerjaan di tempat lain, agar ia bisa mengubah nasibnya serta ibunya menjadi lebih baik. Mande Rubayah melarang Malin Kundang pergi, karena ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya saat ia jauh di sana, dan ia tidak bisa membantunya. "Ibu, tenang saja ya, aku akan baik-baik saja," ucap Malin Kundang mencoba menenangkan ibunya. Malin Kundang merasa inilah kesempatannya agar ia bisa menjalankan kehidupan yang jauh lebih baik. Pada akhirnya, Mande Rubayah pun mengizinkan anak tunggalnya ini untuk pergi. Tentunya dengan hati yang berat. Namun, Mande Rubayah meminta pada Malin Kundang agar ia cepat kembali dan berkumpul bersamanya. Sebelum pergi, Malin Kundang dibekali ibunya nasi berbungkus pisang sebanyak 7 porsi. Mereka pun berpelukan dan berpisah di dermaga. Saat Malin Kundang pergi, Mande Rubayah meneteskan air mata, karena ia tahu ia akan sangat merindukan keberadaan anaknya. Akhirnya Malin Kundang ikut berlayar bersama seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Dan akhirnya dia sangat mahir dalam bidang perkapalan. Banyak pulau sudah dikunjungi, sampai dengan suatu hari di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan dari para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang sungguh beruntung. Dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut itu, karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin Kundang bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada,
Malin Kundang berjalan ke desa yang terdekat di pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin Kundang ditolong oleh para warga setempat setelah sebelumnya menjelaskan kronologi apa yang telah menimpanya. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Berbekal pengetahuannya ketika belajar di kapal dan dibarengi dengan keuletan dan kegigihan dalam bekerja, seiring berjalannya waktu, Malin menjadi seorang yang sangat kaya raya. Dia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi seorang yang dikagumi dan disegani, Malin menikahi seorang gadis untuk menjadi istrinya. Di lain tempat, hari demi hari telah dilalui. Mande Rubayah tidak pernah lupa untuk mendoakan keselamatan dan kebahagiaan anaknya yang jauh di sana. Seringkali ia pergi keluar dan menatap lautan serta langit. Kemudian ia berbisik dalam hatinya, "Apakah kamu sudah sampai tujuanmu, nak?" Ia tidak tahu pasti di mana anaknya sekarang dan sedang melakukan apa. Kecemasan dan kekhawatirannya selalu menghantui pagi dan malam Mande Rubayah. Tiap malam sebelum ia tidur, ia selalu mengharapkan anaknya cepat kembali. Mande Rubayah berharap Malin Kundang pulang saat ia membuka mata, namun ketika pagi menyingsing harapan selalu sirna. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah kapal yang datang. Mande Rubayah sangatlah senang dan mencari anaknya, tapi ia tidak menemukan Malin Kundang di antara banyak awak kapal itu. Ia pun bertanya-tanya. Sekali lagi, ia pun bertanya-tanya pada mereka, apakah mereka melihat Malin Kundang atau bahkan hanya sekedar tahu di mana ia berada? Jawaban yang Mande Rubayah terima selalu sama, tidak ada yang tahu di mana Malin Kundang berada. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Entah sudah berapa tahun sang ibu menunggu kepulangan anaknya yang tidak pasti ini. Mande Rubayah masih tetap berdoa setiap harinya agar sang anak kembali pulang ke dalam pelukannya. Mande Rubayah sudah semakin tua. Cara berjalannya pun sudah berubah. Tubuhnya yang bungkuk dan menjadi semakin lemah. Namun tiba-tiba ada sebuah kabar bahwa Malin Kundang sudah menikah dengan seorang putri bangsawan di kota. Tentunya ia merasa sangat senang di dalam hatinya. Ia yakin Malin Kundang akan pulang dan memperkenalkan istrinya pada ibu yang ia sayangi ini. Tak lama kemudian, ada sebuah kapal besar yang datang menuju ke pantai. Kapal ini sangatlah besar dan indah, disertai anak buah kapal yang banyak. Tidak ada kapal yang lebih besar dan indah yang pernah berlabuh di pantai ini sebelumnya. Semua penduduk desa pun berkumpul untuk melihatnya. Para penduduk desa berpikir kapal itu adalah milik seorang sultan atau pangeran. Mereka semua sudah siap untuk menyambut siapapun yang ada di kapal itu dengan riang gembira. Ketika kapal itu sampai di pelabuhan, terlihat sepasang anak muda yang berdiri di geladak kapal. Pakaian mereka terlihat sangat indah dan mewah. Wajah mereka dihiasi senyum yang bahagia, dan para penduduk desa pun bersorak untuk menyambut mereka. Ternyata kedua pasangan itu adalah Malin Kundang dan istrinya. Hati Mande Rubayah sangat senang. Kerinduan yang ia rasakan selama ini akhirnya terbayarkan. Ia pun berlari menghampiri Malin Kundang saat ia turun dari kapal. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan pemuda tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah anaknya Malin Kundang. "Malin, anakku, mengapa kamu pergi lama sekali tanpa kabar?" kata Mande Rubayah sambil menangis terharu. Malin Kundang terkejut karena ia tiba-tiba dipeluk oleh perempuan tua yang rentak, berpakaian jelek serta kumuh. Malin Kundang tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Istri Malin Kundang pun juga terkejut dan berkata, "Wanita jelek dan tua ini ibumu? Tidak mungkin," ucap istri Malin Kundang merendahkan sambil meludah pada Mande Rubayah. Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?"
Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak mau mengakui ibunya karena ia malu kepada istrinya. Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai pun sudah sepi. Saat Manderubayah terbangun, ia melihat kapal Malin Kundang sudah jauh pergi. Ia benar-benar tidak percaya anaknya berubah menjadi durhaka dan melupakan dirinya. Manderubayah pun menangis dan menadahkan tangannya ke atas seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang yang dilanjutkan sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal besar dan mewah itu hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya saat fajar muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia, dan itulah tubuh Malin Kundang. Anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Dan cerita pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah kita harus selalu menyayangi orang tua kita dan menunjukkan rasa hormat pada mereka. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang tua yang sudah merawat kita dari kecil ini. Terima kasih, saya Irfan. Selamat bertemu kembali di Cerita Rakyat.